mencapai sesuatu dengan kekuatan hatinya. Artinya di situ ya, di situ juga dibeberkan betapa pentingnya kita menghargai sebuah proses, gitu ya. Ya, karena hatinya yang kuat tekad, hati yang kuat tekadnya yang luar biasa, semangat cari ilmu karena mengamalkan itu hadis Rasulullah gitu ya. Kemarin kita mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing golek ilmu maka bakal digampangake anggone tumuju marang swargane pangeran, kan gitu. Artinya usahanya yang maksimal dengan tekad yang kuat, Allah memberikan jalan bertemu dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu digambarkan ya Bima, cuman tubuhnya kecil, bentuknya kecil, cuman muka badan mirip dengan Bima. Itulah yang namanya jati diri. Nah itu Dewa Ruci. Di situ setelah bertemu di pinggir pantai ya kayak ada dialog kayak dengan dulu, kalau itu ada dengan dialog seperti apa namanya Nabi Khidir gitu, tentang pribadi, tentang hati bagaimana itu. Filsafat, sufi itu pelajaran sufi. Nah, di situ adalah gambaran. Yang pertama, ketika menuntut ilmu harus dilandaskan dengan semangat. Ini ya. Tokoh Bima kenapa bukan Janoko? Kenapa bukan Puntadewa? Kenapa bukan Nakula Sadewa? Kenapa harus Bima? Gitu kan? Karena Bima itu melambangkan sosok yang tekad kuat, hatinya yang mantap, semangat juang 45 gitu ya. Di situ berarti digambarkan yang pertama mencari ilmu, yang pertama kudu semangat. Itu yang penting. Semangat disit, penting semangat disit. Penting semangat disit. Kuat, tekadnya kuat. Oke ya. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua kita bisa ambil di hutan Tibrasora itu bertemu dengan Denawa, Raksasa, Ditya, itu nama-nama dasanama ya, kalau dari Raksasa, Ditya, Denawa. Nah, Rukmuka dan Rukmakala. Kenapa dua? Itu dilambangkan dua halangan. Ini ya, dua halangan. Halangan yang pertama itu yang namanya Kamulian. Halangan yang kedua namanya Kapten. Ini mulia dan mukti. Mulia dan mukti. Bedanya apa? Kalau Kamulian, mulia itu adalah bersifat tentang sosial. Kalau mukti bersifat dengan materi, kekayaan, sugih, bandatunya itu. Kalau mulia berarti kekayaan sosial, dikenal banyak orang, nang masyarakat derajatnya tinggi gitu ya. Itu Kamulian. Mulia dan mukti. Mukti berarti apa namanya nggayu apa-apa kesempatan, apapun yang diinginkan tercapai karena banyak faktor mendukungnya, misalkan uangnya Pak, misalkan. Ini dalam ilmu sufi juga jadi halangan. Kenapa? Ketika orang itu sudah punya derajat pangkat, ketika orang itu sudah punya apa yang diinginkan dunia sudah terpenuhi, kan di situ merasa besar atau tidak. Nah, kenapa dikalahkan dua raksasa itu? Berarti artinya apa? Mencari ilmu setelah semangat harus bisa mengalahkan rasa apa namanya, merasa besar gitu, merasa besar. Wah, aku udah punya ini buat apa cari ilmu? Nah itu makanya harus dikalahkan. Kamulian, kekayaan bersifat status sosial, kamukten bersifat secara materi, gitu, material gitu ya. Oke. Terus kemudian apa lagi? Setelah ke Segara bertemu dengan naga. Nah, naga itu kenapa? Ya, kenapa kudu ketemu naga? Kenapa nggak ketemu panda, ya kan? Nggak ketemu panda, nggak ketemu, iya, nggak ketemu panda. Kenapa nggak ketemu? Ya, ya. Naga itu, ya, naga itu kita lihat ular gitu ya. Ya kenapa nggak ketemu? Kalau dilihat kan banyak, kenapa nggak ketemu cumi-cumi, nggak ketemu apa ya? Apa sing nang Segara apa Pak? Pedus tulin ya apalah ya ketemu gurita, ketemunya naga itu kan sifatnya namanya naga Amburnawa. Naga itu kan sifatnya glibet itu ya, namanya apa, lilit gitu ya, ngelilit, bener ya, bener. Lah itu lilit, menggubet lah ya, itu artinya itu kan ada di diri kita sendiri.
Apa itu maksudnya? Setelah kita mengalahkan secara status sosial dan material, yang terakhir kita harus mengalahkan yang namanya ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita sing gelibet nang awake dewek. Siapa? Malas, egois, ego, hasrat, nafsu. Itu yang gelibet di dalam diri kita sendiri, maka harus dikalahkan. Setelah secara luar kita bisa kalahkan, dalam lebih penting untuk dikalahkan ego, hasrat, terus apa lagi? Nafsu, malas, misalkan itu harus dikalahkan semua. Nah, itu setelah kita yang pertama Bima melambangkan semangat juang, cari ilmu, tekad kuat. Yang kedua apa? Mengalahkan kamulian, kamuktan itu tadi. Yang ketiga mengalahkan ego, hasrat, nafsu, malas. Nah, Allah yang keempat kita akan bertemu dengan sosok Dewa Ruci. Apa itu? Ilmu sejati. Ilmu sejati. Itu petilan dari lakon itu tadi. Nah, terus kenapa Sunan Kalijaga? Tadi kan ini kan sebuah metode ya. Ini kan sebuah metode. Bagaimana orang itu bisa ketujuan itu, tapi dengan jalan gitu, dan ada jalan. Misalkan. Sebenarnya Sunan Kalijaga itu bisa saja. Artinya apa? Agama kan, menyebarkan agama kan ada satu tujuannya, bisa menanamkan nama lain sebagainya itu kan ya. Contohnya gini, saya pakai perumpamaan. Kita ke alun-alun Cilacap. Alun-alun Cilacap, kalau dari Maos itu bisa lewat Sugiya, ataupun bisa lewat Wangon, muter tapi itu kan muter maning, atau banget. Bisa juga jalan, banyak jalan. Gampangannya seperti itu. Bisa juga ke Sunan Kalijaga. Kita langsung ngaji, dek. Ya, tapi di situ kan sudah kemarin kita sebutkan bahwa tanah Jawa itu bukan tanah sing pere-pere. Tahun 700 berapa? Abad ke-7 Arab Muslim di sana rampung. Pengislaman proses rampung, tapi sampai ke tanah Jawa sulit banget. Kenapa? Karena banyak faktor. Nusantara itu bukan Nusantara yang apa namanya peradaban yang pere-pere, enggak. Tapi Nusantara itu apapun ada, agama ada, peradaban besar, candi-candi banyak, ibadah kita tahu peninggalan banyak, Borobudur, Prambanan, Cemendut, Arjuna, banyak, Dieng, banyak sekali itu. Artinya kalau kita mengatakan A kepada orang-orang yang apa ya, memang kosong, misalkan Islam tandur di Afrika, ya kepenak karena mereka tidak punya peradaban seperti Nusantara. Maka memberikan pelajaran kepada orang-orang yang sudah apa-apa ada, kan itu sebuah tantangan loh. Kita mau memberikan apa sebenarnya? Misalkan saya punya pisang, saya kasih ke orang yang sudah punya pisang, punya jeruk, gitu. Maka kita memberikan pisang agar mereka belum punya apa yang mereka belum punya. Ya saya misalkan saya olah kolak, misalkan kolak gitu ya, saya olah kolak atau saya pisang coklat gitu kan. Ya walaupun mereka sudah punya pisang, tapi kan mereka belum punya masakan yang belum mereka punya gitu. Ya itu maka cara Sunan Kalijaga seperti itu. Kita nandur agama, tapi agar mereka itu bisa menerima tanpa lah saya sudah punya enggak. Maka dibuatlah sebuah lambang agar yang pertama mempelajari agama itu yang pertama adalah senang disit. Nah, senang disit. Cinta dulu, ngapa-ngapa itu harus cinta dulu. Ya, Sunan Kalijaga itu yang dapat kita ambil metodenya itu yang pertama adalah mempelajari agama, apapun lah, nggak harus agama, ilmu apapun itu, ilmu apapun, biologi apa itu. Yang pertama harus senang disit, ya, senang. Kan orang awam pun senang ada perang dengan raksasa, ada perang dengan naga. Kan orang sebelum tahu filsafatnya kan sudah senang secara kasat mata kan senang. Wah ramai ini. Lah itu pertama harus senang dulu, senang disit ya. Setelah wis senang, wis mudeng, baru kita masukkan apa sih maknanya ini. Oh, maka mereka kan baru paham. Oh ternyata maksudnya ini. Kan kayak gitu. Itu maksud dari
makna dari Sunan Kalijaga membuat lakon-lakon seperti itu, ataupun sama dengan tembang. Orang Jawa suka nembang, apapun dibikin tembang. Maka dibikin ke tembang sesuai dengan kesenangan masyarakat Jawa. Tembangnya ini. Kemudian setelah wis rasuk nang sanubari, senang dengan tembang itu, baru dijabarkan. Oh, ini loh yang dimaksud dengan ini. Misalkan tentang kematian, dibikinkan apa ya lagunya Sluku-sluku patrok. Yang turut apa ya usuluku itu usuluku batin akal la ilaha illallah gitu kan. Kematian turut putih, tentang sholat 5 waktu ilir-ilir itu kan. Yang pertama maknanya mereka belum tahu. Tapi agar mereka tertarik dulu gitu artinya secara halus, maka dibikinkan apa yang mereka senang, tembang, lambang. Setelah itu baru ini loh tembang yang kamu tadi ini maknanya. Itulah yang namanya metode dalam berdakwah dari Sunan Kalijaga. Gitu maksudnya gitu ya. Jadi sekarangnya Masulin non sewu. Paling ya itu kan yang kita kembali lagi ke yang Dewa Ruci itu ilmu ya apa sejati Dewa Masulin. Jati diri. Ilmu sejati itu jati diri. Kan angel banget Masulin. Maksudnya dalam arti ada beberapa dalam mencapai itu mengalahkan, intinya adalah mengalahkan sebuah nafsu, kan minimal sebagai apa, sebagai anak-anak atau adik-adik itu kan paling tidak kalau belum pada frasenya mengalahkan ya mengurangi atau membatasi gitu ya maksudnya. Kayak misal anak-anak SMP sama kuliah saya maksudnya kan nafsunya masuk dalam membeli pakaian, terus untuk